Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang membuat website toko kelompok 9. Untuk presentasi hari ini, hanya kami berikan beberapa atau kami menjelaskan dengan singkat karena detailnya ada di makalah yang akan kami kumpulkan nanti. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan Maulana, kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Maulana akan mempresentasikan tugas web programming 1. Di sini kelompok kami, kelompok 9 ini, proyeknya yaitu toko online ya, yang kami namakan sebagai toko kelompok 9. Langsung saja ya masuk ke materinya. Dari utamanya itu kita langsung aja. Latar belakang rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup juga aja. Latar belakangnya ini intinya teknologi semakin maju lah. Kalau misalkan teknologi semakin maju itu harus kita itu harus apa ya namanya disebutnya harus mengikuti perkembangan zaman. Di sini detailnya kita akan menjelaskan cara mengimplementasikan PHP ke MySQL. Jadi PHP-nya itu adalah webnya dan MySQL-nya itu adalah database-nya. Langsung saja kita masuk ke materinya saja ya. Nah, di sini yang pertama kita harus siapkan itu, yang pertama kita harus membuat database-nya dulu. Cara pembuatan database pertama-tama seperti biasa diaktifkan dulu sampai-nya. Lalu aktifkan Apache sama MySQL-nya. Lalu masuk ke Chrome. Nah, ini buat mengisi database-nya secara manual dulu ya. Nah, ini struktur database-nya. Jadi kita tuh bikinnya cuma 3 tabel aja. Yang pertama tabel TB admin, diisi dengan admin ID, primary key-nya admin ID, admin name, varchar 50, username varchar 50, passwordnya varchar 100, admin telepon varchar 20, admin email sama admin address, admin emailnya varchar 50, admin address-nya itu teks. Yang kedua admin kategori, cuma 2 tabel aja, ini untuk kategori si barang ntar yang mau kita jual atau mau kita tampilkan di website kami. Yang pertama kategori ID, yang kedua kategori name. Primary key-nya itu kategori ID. Nah, integer 11 sama kategori name-nya varchar 25. Yang ketiga itu adalah tabel TB produk. Di sini ada 8 tabel. Yang pertama produk underscore ID, yang kedua kategori ID, product name, product price, product description. Ini product image untuk menampung foto yang ntar kita mau upload. Ada produk status sama update created. Oke. Langsung aja kita ini tampilan tabel database keseluruhan di PHP MyAdmin. Nah, ini yang pertama. Nah, ini struktur ininya tabelnya di TB admin. Terus ini struktur tabel TB kategori dan struktur tabel TB produk. Ini sebenarnya udah kita isi tadinya ya. Yang pertama di TB admin ini kita isi dulu manual. Ini nama saya Ihsan Maulana segala macam. Saya ini sebenarnya kalau TB admin ini untuk apa ya? Disebutnya hanya untuk si penjual saja yang bisa akses ini, karena toko online yang saya buat sekarang ini adalah toko online untuk baru untuk si penjual saja. Jadi si pembelinya itu
paling cuma melihat produknya terus dihubungin lewat nomor WA, jadi belum ada transaksi maksudnya nggak bisa transaksi di sini. Kalau transaksinya paling menghubungi via nomor WA, makanya ini cuma ada TB admin, ini cuma ada buat si penjualnya saja atau si adminnya aja. Ini TB kategori sama TB produknya. Ini sudah saya isi sih sebelumnya ya. Ini ada saya buat pakaian wanita, pakaian pria, handsfree, handphone, sama laptop. Ini juga udah saya isi tabel produknya. Segala macamnya sudah diisi. Jadi ini sebenarnya ini yang di Ngakala ini udah jadinya ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembuatan source code-nya. Ya, pertama kita buat yang pastinya source code-nya, source code ini dulu, source code database-nya dulu, database.php. Jadi database ini tuh db.php ini buat mengkoneksikan dari website-nya ke SQL-nya. Codingannya seperti ini sih, seperti biasa. Nah, yang kedua itu kita masuk ke source code login. Ya, ini loginnya ini khusus untuk si penjual saja ya. Ini bukan login untuk si pembeli, karena si pembeli itu ntar lihatnya di beranda langsung. Seperti ini sih standar. Ini hasilnya yang bawah ini. Nah, ini kan saya kan bikin si login ini. Pertama kita seperti biasa ya. Kalau mau buat apa namanya PHP atau HTML segala macam gitu harus kalau konekin ke MySQL atau enggak sampai P harus disimpan di sampai P. Terus htdoc. Saya namanya toko kelompok 9, bikin folder toko kelompok 9 terus disimpan di situ. Terus formatnya itu atau namanya login.php. Nah, seperti ini tampilannya login.php-nya. Saya pakai fontnya font Google, terus ininya warna merah buat login. Cak mau ngejelasin, Cak? Bang, yang mana Bang? Ini udah tinggal di ini aja, udah tinggal diikutin aja. Di Ini yang nomor kali ya? Ya, ini. Dan mau baca Dan? Yang nomor 3, Cak. Ya, nomor 3 sampai 4. Iya ya Bang, nomor 3. Iya. Sampai nomor berapa Bang? Sok weh, Cak. Oh, nomor 3 ya. Ya. Baik, selanjutnya akan saya teruskan. Sentralisa dengan NIM 12 20 10 11. Sekarang saya akan bahas tentang search for style CSS. Di sini buatlah folder baru di Visual Studio, code dengan nama CS dan tambah file dengan format style CSS. Search code dengan nama style CSS ini berfungsi untuk mempresisikan tulisan atau font yang akan dipindahkan dan membuat tampilan web lebih bagus, atraktif. Search code dari CSS yang ditampilkan di bawah ini adalah search code keseluruhan dari codingan PHP awal sampai akhir. Berikut akan saya tampilkan seperti ini. Langsung ke nomor 5 aja, Cak. Saya Cak. Apa lanjut sama Ica? Ya udah lanjut, Cak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Rizky Wahidin. Pada saya persilakan. Ya, saya Muhammad Rizky Wahyudin dengan NIM 122000815. Saya akan menjelaskan tentang search code keluar.php. Source code ini berfungsi untuk keluar dari akun yang sebelumnya login dan otomatis kembali ke menu localhost atau toko kelompok 9 dari login.php. Boleh dilihatkan, Bang? Ya, kayak gini Ya, kan. kurang lebih seperti itu. Nomor 6 lah, dilanjut dan. Dan yang selanjutnya nomor 6 ada pembuatan source code dashboard.php.
Menu dashboard.php ini berfungsi untuk menampung menu lainnya seperti menu profil, data kategori, data produk keluar, dan menu dashboard itu sendiri. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Tampilannya ini. Ya, Nah, lanjut ini sama tampilan si menu dashboard.php. Fik, nomor itu 7, Fik. Berikutnya dilanjut oleh Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian source kode profil PHP, menu profil PHP berfungsi untuk menampilkan identitas admin atau penjual yang sudah terinput di database MySQL. PHP MyAdmin sebagai berikut: nama lengkap, username, password, nomor telepon, email, alamat. Di menu profil PHP juga saya menambahkan menu untuk mengubah password. Seperti ini kurang lebih. Tampilan codingnya, Bang, seperti ini. Ini tampilan ininya. Kemudian, Bang, lanjut. Tampilan menu profilnya ini. Lanjut ya ke nomor 8. Lanjut. Ya, Pik. Ada belum? Belum ada, Bang? Udah digeser sama gue ke bawah. Oh, udah ada nih. Udah ada. Source kode data kategori PHP. Di menu ada kategori ini berfungsi untuk menambah, menghapus, mengedit kategori barang yang akan dijual. Seperti ini tampilannya. Kemudian tampilan menu data kategori PHP. Kami sudah coba masukkan 7 kategori untuk ditampilkan dalam data kategori, yaitu laptop, handphone, handsfree, pakaian pria, pakaian wanita, buah, dan sayur. Mau lanjut siapa lagi, Ca? Mau lanjut lagi, Ca? Boleh. Lanjut sama Ica. Oke, selanjutnya yaitu search code tambah kategori .php. Menu tambah kategori ini berfungsi untuk menambahkan kategori untuk produk atau barang yang akan ditampilkan dalam website. Contohnya seperti ini. Ini tampilan menu tambah kategori. Ini tampilan untuk kategori .php-nya. Lanjut lagi aja, Ca, ke 10-nya. Oke. Selanjutnya di sini ada search code edit kategori .php. Menu edit kategori ini berfungsi untuk edit atau ubah data kategori yang sudah diinput sebelumnya. Contoh seperti berikut. Ya, ini tampilan dari menu edit kategori .php. Oke. 11 lanjut sama siapa nih? Sama gua aja. Ya, 11 akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Iksan Maulana. Shortcut proses hapus.php ini sebenarnya mah ini menu buat edit kategori ini berfungsi menghapus data kategori yang sudah diinput sebelumnya. Jadi data kategori kalau mau dihapus harus pakai codingan yang ini ya. Codingannya kurang lebih seperti ini sih. Kalau buat menghapus simpel-simpel aja. Nah, yang ini nih. Nah, ini tampilannya. Jadi ini buat menghapusnya, terus ada peringatan lagi. Yakin ingin hapus kayak gini. Ini kalau codingan ini udah saya coba semuanya sih dan berhasil semuanya. Ini shortcut data selanjut ke 12 ya, shortcut data produk.php. Menu data produk PHP ini berfungsi untuk menampilkan tabel keseluruhan detail produk yang akan ditampilkan dalam web, antara lain ini ada tabel nomor, tabel kategori, tabel harga, gambar, status aktif atau enggak aktif, maksudnya aktif atau enggak aktif ini barangnya ada atau enggak ada gitu ya. Sama aksi ini ya, yang tadi ini codingan yang hapus tadi nih, aksi sama aktif itu edit sama hapus. Jadi kalau buat hapus yang ini
seperti codingannya yang tadi di sini. Codingannya kurang lebih seperti ini. Ini tampilannya yang di bawah. Kemudian data product.php. Ini saya udah coba masukin ya. Udah coba saya inputin. Jadi sebenarnya saya ulangin lagi codingan yang tampilan yang saya share di sini ini udah saya input, maksudnya udah input produknya udah saya inputin. Jadi ini sebenarnya udah jadi sih. Terus yang ke-13 source code tambah product.php. Nah, di menu ini buat menambah si produk yang tadi, si produk nih yang saya coba masukin tadi, yang sudah saya masukkan. Codingannya kurang lebih seperti ini sih. Tampilannya seperti ini ya. Yang bawah. Jadi di sini tuh kita udah membuat kategorinya apa di tabel pertama, yang kedua ada ini harga, nama produk, harga, deskripsi, dan sudah tersedia fitur untuk menambah gambar atau untuk upload gambar seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi ini udah terkoneksi ya sama DB MySQL, sama database-nya ini udah terkoneksi. Nah, yang ke-14 ini source code index PHP. Ini itu sebenarnya beranda ya. Saya lupa beranda. Ini beranda. Menu indeks PHP atau biasa disebut menu beranda ini adalah halaman utama dari website ini. Menu index.php ini dikhususkan untuk calon pembeli karena dalamnya terdapat berbagai fitur dan tampilan utama produk yang akan dijual di website. Nah, jadi kalau customer kita misalkan masuk ke web kita gitu, web kita kan namanya itu saya kalau yang ini ya maksudnya belum pakai web hosting gitu, masih localhost / toko kelompok 9 nih bakal keluarnya ini codingannya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi codingan yang bakal keluar ini menu utama. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, ini ada kategori, terus ada produk nih, produknya udah saya upload, udah saya tambahin. Nah, ada laptop, handphone, handsfree, pakaian pria segala macam, buah sama sayur. Ini pakaian pria, ini harga segala macam udah ada di sini semua. 15 mau dilanjut gak? Sama siapa nih? 15 16 terakhir. Cek. Ya, sini sama Mau sama Ica, ayo. sama saya aja. Oke. Ini nomor berapa? 16 ya? 15. 15 ya. Oke, saya lanjut. Nomor 15 yaitu search product.php. Menu produk berfungsi untuk menampilkan keseluruhan produk yang sudah diinput sebelumnya di menu tambah produk.php. Berikut contohnya. Ya, ini tampilan untuk produk.php. Yang terakhir, Cak. 16. Yang terakhir di sini nomor 16 ada search code detail produk.php, yaitu menu detail produk berfungsi untuk menampilkan detail produk dari suatu produk yang sudah diinput sebelumnya di menu tambah produk.php. Berikut contohnya. Detail produk, nah kayak gini. Jadi kalau detail produk tuh ada spesifikasi segala macam. Nah ini. Ya. Di menu Itu detail tampilan produk. dari Ini nih, Cak. detail produk.php. Iya. Di menu detail produk ini, saya juga menambahkan link WhatsApp jika calon pembeli akan melakukan pembelian barang. Ada lagi? Udah habis, Cak? Udah habis. Kita coba ini aja ya. Kita coba buka aja ya si ininya webnya ya. Kita coba dulu aja buka webnya ya. Di sini saya akan membuktikan. Ada web. Nah, seperti ini sih kalau tampilan web barunya. Nah, ini kan
Udah ada belum, Cak, di situ? Screen sharing-nya udah ini belum? Udah ganti belum? Udah Bang, udah. Oh, ya. Udah. Nah, ini tampilan web kita nih, tampilan utama dari web toko kelompok 9. Nah, ini ada produknya, produk laptop. Nah, ini laptop, saya baru 2 sih laptop sebetulnya. Coba kita ke handphone ya. Handphone. Nah, ini handphone. Nah, ini kan HP1 ini saya HP 1 harganya 800.000, deskripsi kualitas bagus. Nih kalau mau menghubungi via WhatsApp ini tinggal dipencet aja WhatsApp-nya. Logo WhatsApp-nya. Nah, dia otomatis ke sini ke nomor handphone-nya. Ke nomor handphone si penjual. Ini kan halaman si ini udah. Ini nih nomor handphone si penjualnya. Ini kan halaman buat si pembeli ya. Kita masuk ke halaman si penjualnya. Halaman si penjualnya kita coba dulu aja login localhost toko kelompok 9 login.php. Ini tampilan loginnya kurang lebih seperti ini. Sebelumnya saya sudah mendaftarkan ya. Nah, udah saya isi ini admin. Salah. Password salah ya. Admin. Passwordnya 1234567. Coba masuk. Nah, ini dia. Selamat datang Ihsan Maulana di toko kami. Nah, ini untuk khusus penjual doang ya. Nah, ini menu-menunya yang tadi nih, ini ada menu dashboard. Ini ada profile. Nah, ini profile nih kalau mau diubah profil nih udah bisa, ubah password juga udah ada fiturnya segala macamnya udah dibikinin semua. Ini data kategori nih untuk menambah kategori atau menghapus kategori. Saya coba tambah aja ya, tambah kategori misalkan mau kategori apa yang ditambah. Misalkan sepeda ya, sepeda submit aja. Nah, udah. Nah, sepeda udah ada ya. Nah, sepeda udah ada di sini tuh nomor 1. Kita coba hapus atau enggak. Nah, hapus juga bisa tuh, oke. Ya, kurang lebih seperti itu aja sih. Ini data produk. Nah, ini data produk. Kalau mau diedit sama dihapus juga udah bisa. Kalau mau diedit, misalkan ini brokoli ini kita edit. Nah, misalkan brokoli sehat dan segar. Nah, udah. Nah, kan. Nah, brokoli segar. Kita lihat aja sih dari produknya. Nah, ini dia ya, brokoli segar. Tadi kan deskripsinya udah saya ganti ya. Nah, brokoli sehat dan segar ya, udah berubah ya. Oke, udah gitu aja sih paling. Ada lagi ya yang mau ditambahin? Udah cukup kayaknya. Udah cukup Bang, segitu aja. Udah tutup aja, Cak.
Baik, kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata atau sikap yang salah mohon dimaafkan kurang lebihnya. Ya maaf juga Assalamualaikum telat. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Iya, Salah maaf atas keterlambatan pengumpulan tugas. karena kan kesibukan masing-masing karena kita semua ini kerja semua. Masya Allah. ngerjain orang. Oke Pak, terima kasih. Semoga tugasnya Terima kasih. bisa Memuaskan ya. bermanfaat untuk kita supaya pelajaran lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Mohon